Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam berjumpa kembali di GKM Menyapa edisi hari ini. Saya akan membacakan sebuah bagian firman Tuhan bagi setiap kita, terambil dari Ulangan pasal yang 30 ayat yang 11 sampai ke 14. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Saudara, tahukah setiap kita bahwa jauh sebelum zaman reformasi abad 15 sampai 16 Masehi terjadi, pembacaan firman Tuhan dalam Gereja Katolik Roma hanya menggunakan satu versi saja, yaitu versi bahasa Latin yang disebut Vulgata. Di tengah luasnya pengaruh Gereja Katolik pada saat itu, bangsa-bangsa yang tidak berbahasa Latin dipaksa untuk membaca dan melafalkan firman yang asing dan tidak dimengerti oleh mereka. Firman Tuhan itu terasa begitu jauh, hanya sekedar menjadi sebuah pelengkap ritus-ritus Kristen dan menjadi alat kekuasaan para petinggi gerejawi saja. Itulah sebabnya saudara, atas anugerah Tuhan bangkitlah seorang teolog bernama John Wycliffe, seorang tokoh prareformasi pada abad 14 Masehi, memperjuangkan penerjemahan Alkitab yang pertama bagi bangsanya, yaitu Inggris pada tahun 1378. Dia pernah menulis, oleh karena Alkitab berisikan Kristus yang diperlukan untuk mendapatkan keselamatan, maka Alkitab sangat diperlukan bagi semua orang, bukan hanya bagi para imam saja. Firman yang dahulu sempat menjadi asing dan sulit untuk dimengerti, perlahan mulai kembali menjadi dekat dan mengubah kehidupan masyarakat segala bangsa. Saudara, iman timbul melalui pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan terdapat seluruh rencana dan tuntunan Allah, dan terlebih lagi tentang siapa Yesus Kristus dan karya keselamatannya. Dan firman Tuhan ini pada masa sekarang bukan lagi hanya sangat dekat saja, tapi sangat-sangat dekat sekali dengan setiap kita. Firman Tuhan sekarang sudah bisa diakses dengan sangat mudah di setiap gadget kita. Tersedia dengan berbagai macam bentuknya, bahkan diperlengkapi dengan beragam macam renungan dan penuntun dan tafsiran Kristen. Akan sangat sayang sekali saudara, jika firman yang sudah begitu dekat ini kita sia-siakan dengan tidak mengambil waktu membaca dan merenungkannya, paling sedikit sekali saja di dalam sehari. Di tengah semangat menyambut dan merayakan Hari Reformasi 31 Oktober nanti, mari kita mengembalikan semangat membaca dan merenungkan firman-Nya. Dan bukan hanya itu saja, mari kita juga membagikan firman yang dekat ini kepada sanak saudara kita, kenalan, dan orang-orang di sekitar kita yang belum menerima jamahan firman Tuhan ini. Semoga kita boleh terus mewarisi semangat para tokoh reformasi seperti John Wycliffe, yang membawa firman Tuhan menjadi dekat bagi setiap orang, dan setiap orang boleh kembali dekat kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sampai berjumpa kembali. Shalom.